Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang tengah mencari cahaya dalam perjalanan hidup. Hari ini, mari kita luangkan sejenak untuk menenangkan hati, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan setiap hembusan sebagai hadiah dari Sang Pencipta. Rasakan kedamaian yang mengalir perlahan dalam setiap inci diri Anda. Biarkan ketenangan itu menyelimuti pikiran dan batin. Sekarang, izinkan diri Anda membuka hati, menyadari bahwa setiap langkah hidup adalah pelajaran, dan setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Lepaskan segala kekhawatiran, biarkan diri Anda larut dalam keheningan yang penuh makna, karena dari hening itu, cahaya ilahi mulai menyingkap rahasia batin. Jika saat ini hati Anda mulai terasa ringan, atau ada rasa ingin berbagi pengalaman batin, tuliskan di kolom komentar. Mari kita bersama-sama menyalakan percikan cahaya yang bisa menyentuh jiwa orang lain. Dan sebelum kita memulai perjalanan spiritual ini, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan kehadirannya yang selalu menemani setiap langkah Anda. Bab 1. Langkah pertama, kesadaran diri. Perjalanan seorang wali selalu dimulai dari satu titik yang sederhana, namun penuh makna, kesadaran diri. Dalam kesunyian malam, ketika dunia seakan tertidur, hati seorang hamba mulai menatap dirinya sendiri, menyingkap lapisan-lapisan tipu daya dan kebohongan yang selama ini menutupi hakikat jiwanya. Ia melihat betapa rapuhnya dirinya, betapa kecilnya ia dibandingkan dengan luasnya alam semesta, dan betapa fana hidup yang ia jalani bila tidak disinari cahaya ilahi. Dalam kesadaran itu, lahirlah pengakuan yang paling tulus, bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan sementara dan segala yang dirindukan hanyalah Allah semata. Kesadaran diri membuat seorang wali menatap ke dalam batinnya dengan mata hati, bukan sekadar dengan mata jasad. Ia menyadari setiap bisikan amarah, setiap gelora kesombongan, dan setiap hasrat yang menjeratnya dalam dunia fana. Namun bukan untuk merasa putus asa, melainkan untuk membuka jalan menuju keikhlasan. Ia mulai belajar melepaskan keterikatan pada pujian manusia dan kebanggaan diri, karena ia tahu bahwa hati yang berat oleh cinta dunia tidak akan pernah mampu menapaki tangga menuju sirrullah. Dalam kesunyian itu hadir suara lembut dari dalam dirinya, seolah menuntunnya untuk perlahan-lahan membersihkan jiwanya dari noda yang tersembunyi. Kesadaran diri juga menumbuhkan kerendahan hati yang sejati. Wali yang sadar akan hakikatnya tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi berharap dihargai, dan tidak lagi tergoda oleh gemerlap dunia. Ia menyadari bahwa segala kekuatan, segala kebahagiaan, dan segala yang tampak hebat hanyalah bagian dari rencana Allah, yang jauh melampaui pemahamannya sendiri. Dari pengakuan itu lahir ketenangan batin, sebuah ketenangan yang membuatnya mampu menerima takdir, menahan kesedihan, dan tetap tegar meski badai kehidupan menghantamnya. Dalam kesadaran ini, seorang hamba mulai merasakan getaran awal cahaya ruhani. Ia merasakan bahwa setiap langkah yang diambilnya bukan sekadar langkah jasad, tetapi juga langkah jiwa yang semakin mendekat kepada Sang Pencipta. Setiap doa yang terucap, setiap air mata yang jatuh, bahkan setiap hembusan nafasnya dipenuhi makna yang tak terlihat oleh mata dunia. Ia belajar bahwa perjalanan spiritual tidak diukur dari jarak atau waktu, tetapi dari kedalaman kesadaran yang mampu mengubah hati dan menyinari seluruh kehidupannya. Dan di titik awal inilah seorang wali memulai langkah pertamanya. Langkah menuju sirrullah dengan hati yang bergetar dan jiwa yang penuh kerinduan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, namun kesadaran diri memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ia berserah, ia menundukkan diri, dan ia percaya bahwa setiap jejak yang ditinggalkan dalam kesadaran ini akan menjadi jalan cahaya yang suatu saat akan menuntunnya ke rahasia ilahi yang tersembunyi. Karena sebelum kita mampu memahami dunia, sebelum kita mampu memahami rahasia Tuhan, kita harus mampu memahami diri sendiri. Dan dari sanalah segala perjalanan sejati dimulai. Bab 2. Pembersihan jiwa. Setelah kesadaran diri lahir, langkah berikutnya bagi seorang wali adalah pembersihan jiwa, yang dalam bahasa spiritual dikenal sebagai tazkiyatun nafs. Ia menyadari bahwa segala keluhuran
dan kedekatan dengan Allah tidak mungkin diraih jika hatinya masih syarat dengan noda dan kegelapan. Maka ia menatap batinnya, memeriksa setiap sudut yang tersembunyi, kesombongan yang tertanam diam-diam, iri yang menumpuk perlahan, kemarahan yang masih tersisa, dan cinta dunia yang membelenggu. Semua itu dihadapi dengan keberanian, bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk membebaskan hati dari belenggu yang menghalangi cahaya ilahi masuk ke dalamnya. Pembersihan jiwa adalah perjalanan yang halus namun keras. Setiap zikir yang diucap menjadi sapuan lembut yang menyingkirkan debu-debu, keserakahan, dan keinginan duniawi. Setiap malam yang diisi dengan doa dan tadabbur membuka lapisan-lapisan batin yang tertutup, hingga seorang wali mampu melihat dengan jelas apa yang selama ini menutupi rahmat Allah. Tidak ada jalan pintas, setiap noda harus dihadapi, setiap kelemahan harus diterima, dan setiap kesalahan harus diperbaiki dengan ketulusan yang murni. Dalam proses ini, seorang hamba belajar arti pengorbanan. Ia menahan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan sesaat, dan bersabar dalam menghadapi penderitaan. Ia mulai memahami bahwa dunia hanyalah bayangan, sementara hakikat sejati hidup adalah menyatu dengan cahaya Allah. Hatinya yang perlahan dibersihkan mulai terasa ringan, damai dan bersinar dari dalam, seolah setiap helai kegelapan yang hilang memberi ruang bagi cahaya ilahi untuk meresap lebih dalam. Pembersihan jiwa juga menuntun seorang wali pada ketulusan yang sejati. Ia tidak lagi beribadah untuk dilihat orang, tidak lagi berbuat baik untuk pujian dunia, melainkan semata-mata karena cinta dan penghambaan kepada Allah. Semua amal yang dilakukan menjadi cermin hati yang bersih, yang memantulkan cahaya rahmat ilahi bagi dirinya dan bagi mereka yang di dekatnya. Dalam kesederhanaan dan ketulusan ini, ia mulai merasakan keindahan hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Dan ketika jiwa benar-benar dibersihkan, seorang wali mulai merasakan cahaya yang masuk dari dimensi lain, cahaya yang membimbing langkahnya lebih dalam ke samudera rahasia Allah. Pembersihan jiwa bukan sekadar persiapan, melainkan pintu gerbang menuju pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Dari sini, setiap langkah yang diambil menjadi lebih murni, setiap detik hidupnya menjadi ibadah, dan setiap hela nafasnya adalah zikir yang menuntunnya semakin dekat kepada maqam sirullah, rahasia ilahi yang tersembunyi bagi mereka yang belum bersih hatinya. Bab 3. Kesabaran yang mengakar. Setelah kesadaran dan pembersihan jiwa terbentuk, seorang wali dihadapkan pada ujian yang tidak bisa dihindari. Cobaan hidup yang datang silih berganti, seperti gelombang yang terus menghantam pantai kesabaran. Disinilah kesabaran mulai diuji, bukan sekadar kemampuan menahan diri, tetapi kekuatan batin yang menumbuhkan keteguhan dalam menghadapi segala rintangan. Ia menyadari bahwa tanpa kesabaran yang murni, segala cahaya yang telah masuk ke hatinya bisa hilang begitu saja, tertelan oleh badai dunia dan nafsu yang tidak terkendali. Kesabaran seorang wali bukan pasif, melainkan aktif. Ia menanggung penderitaan tanpa keluh kesah, menerima takdir tanpa menolak, dan tetap melangkah meski jalannya penuh duri. Setiap kesedihan yang ia alami adalah guru yang menuntunnya lebih dalam, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari hati yang tetap teguh dalam menghadapi setiap ujian. Dalam diam dan tawakal, ia menemukan kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Pada tahap ini, seorang hamba belajar bahwa kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan rahasia Allah. Tanpa jembatan ini, langkah menuju makam sirrullah akan terhenti, dan jiwa akan terombang-ambing oleh nafsu dan kesedihan. Kesabaran mengajarkan bahwa setiap cobaan adalah cermin bagi hatinya, dan dari pantulan itu ia bisa melihat kelemahan diri sendiri serta kesempatan untuk memperbaikinya. Lebih jauh lagi, kesabaran menumbuhkan ketenangan batin yang membuat seorang wali mampu tetap bersinar di tengah gelapnya dunia. Ia tidak lagi terbawa emosi atau tergoda oleh godaan dunia, karena hatinya telah tertambat pada cahaya ilahi. Setiap langkahnya menjadi lebih mantap, setiap ucapannya penuh hikmah, dan setiap tindakannya menjadi cerminan keteguhan yang lahir dari kesabaran yang mengakar. Dan ketika kesabaran telah menjadi bagian dari hatinya,
seorang wali menemukan ketenangan yang hakiki. Ia memahami bahwa perjalanan menuju sirullah bukanlah tentang cepat atau lambat, melainkan tentang konsistensi dalam menegakkan kesabaran. Dari akar kesabaran yang kokoh itu, cahaya ilahi meresap lebih dalam, membimbing setiap langkahnya, hingga ia mampu melangkah lebih dekat ke rahasia ilahi yang tersembunyi dengan hati yang lapang, tenang, dan penuh keyakinan. Bab 4. Zikir sebagai nafas ruhani. Setelah jiwa dibersihkan dan kesabaran mengakar, seorang wali memasuki dimensi baru dalam perjalanannya. Zikir yang menjadi nafas bagi setiap detak jantungnya. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir atau gerakan lisan yang berulang, tetapi aliran hidup yang mengalir melalui seluruh keberadaannya. Setiap hela nafas menjadi pengingat akan kehadiran Allah. Setiap detik menjadi kesempatan untuk berserah, dan setiap langkah menuntun hatinya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dalam zikir yang mendalam ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi miliknya sendiri, melainkan milik Allah semata. Zikir membawa hati pada ketenangan yang tak tergoyahkan oleh riuh dunia. Ketika dunia berisik dan pikiran manusia terguncang oleh masalah, seorang wali tetap berada dalam keheningan yang penuh makna. Suara zikirnya menjadi cahaya yang menyingkap kegelapan batin, membakar sisa-sisa kesombongan, iri dan amarah, hingga yang tersisa hanyalah cahaya yang murni, bersih dan lembut. Ia merasakan setiap kata yang diucapkan beresonansi hingga ke inti jiwanya, menciptakan getaran yang menenangkan, sekaligus membangkitkan kesadaran akan kekuasaan ilahi. Dalam zikir, seorang wali mengalami pengalaman spiritual yang paling intim, larut tanpa batas dalam kehadiran Allah. Tidak ada lagi rasa aku yang terpisah, melainkan hanyut dalam samudera tauhid yang luas dan tak terbatas. Ia menyadari bahwa semua kehidupan dunia hanyalah bayangan, sedangkan hakikat yang nyata adalah cahaya ilahi yang meliputi segala sesuatu. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran penuh ini bukan sekadar ritual, tetapi sarana bagi hati untuk bersatu dengan Sang Pencipta, merasakan keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Zikir yang terus-menerus juga menyingkap tabir-tabir gaib yang selama ini tersembunyi. Seorang wali mulai melihat tanda-tanda rahmat Allah di sekelilingnya, dalam alam, dalam manusia, bahkan dalam setiap peristiwa yang tampak biasa. Namun ia tetap menjaga kerahasiaan pengalaman ini, karena ia tahu bahwa rahasia ilahi bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan dengan ketulusan dan kesucian hati. Setiap penghayatan zikir membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih sayang, kekuasaan, dan kebijaksanaan Allah. Dan dari zikir yang murni inilah lahir kedekatan yang sejati dengan Allah. Setiap detik yang dihabiskan dalam zikir menjadi jembatan menuju rahasia ilahi yang tersembunyi, membuat seorang wali semakin siap menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanannya. Zikir menjadi nafas bagi jiwanya, lentera bagi hatinya, dan cahaya yang menuntun langkahnya, hingga akhirnya ia mulai merasakan keintiman dengan Sang Pencipta yang tak tergantikan oleh apapun di dunia. Bab 5. Kesendirian dalam khalwat. Setelah zikir menjadi nafas batin, seorang wali menyadari pentingnya kesendirian, kesunyian yang dipenuhi makna, yang dalam tradisi sufi dikenal sebagai khalwat. Kesendirian bukan sekadar menjauh dari manusia, tetapi menjauh dari hiruk-pikuk dunia untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam keheningan itu, hatinya menatap diri sendiri, menyelami lapisan-lapisan batin yang selama ini tersembunyi, dan mendengar bisikan lembut dari Sang Pencipta yang hanya bisa terdengar dalam sunyi. Khalwat mengajarkan bahwa dalam kesendirian terdapat kekuatan yang tidak bisa diperoleh di tengah keramaian. Ketika manusia mencari jawaban di luar dirinya, seorang wali justru menemukan semua rahasia dalam diamnya sendiri. Setiap detik dalam kesunyian menjadi cermin yang menyingkap kelemahan dan kekuatan, kegelapan dan cahaya, hingga ia mampu mengenal dirinya yang sejati dan menempatkan hati sepenuhnya di hadapan Allah. Kesendirian juga membukakan ruang bagi seorang wali untuk merasakan kehadiran ilahi yang begitu dekat. Saat dunia tampak jauh dan sunyi menyelimuti, ia justru menemukan kedekatan yang paling intim. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, tidak ada doa yang harus diucapkan dengan suara.
karena hatinya sudah larut dalam pertemuan yang hening dengan Sang Pencipta. Dalam khalwat ia belajar bahwa sunyi adalah guru dan diam adalah zikir yang paling dalam. Selain itu, kesendirian mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Seorang wali belajar menahan diri dari keinginan duniawi, mengalihkan perhatian dari kesenangan semu, dan tetap fokus pada perjalanan spiritualnya. Ia menyadari bahwa dalam kesendirian, setiap rintangan dan godaan diuji lebih halus, dan setiap keteguhan hatinya menjadi fondasi yang menguatkan langkah menuju maqam sirullah. Dan ketika kesendirian telah menjadi bagian dari kehidupannya, seorang wali merasakan ketenangan yang hakiki. Hatinya yang sunyi kini dipenuhi cahaya, langkahnya mantap, dan jiwanya siap menerima rahasia-rahasia ilahi yang lebih dalam. Dari khalwat inilah lahir kekuatan batin yang membuatnya mampu menapaki jalan panjang spiritual, menyinari dirinya sendiri, dan akhirnya menjadi cahaya bagi mereka yang masih berjalan di kegelapan dunia. Bab 6. Cinta ilahi yang membakar. Setelah menyelami kesendirian dan khalwat, seorang wali memasuki dimensi cinta yang paling murni. Cinta ilahi yang membakar seluruh nafsu duniawi. Cinta ini bukan sekadar rasa kagum atau keinginan untuk dicintai, melainkan pengikatan hati secara total kepada Sang Pencipta. Ia merasakan bahwa segala yang selama ini dikejar manusia, pujian, harta, status, atau kesenangan sesaat, tidak memiliki arti di hadapan cinta yang menyala ini. Cinta ilahi menjadi api yang membersihkan semua keterikatan dunia, meninggalkan hati yang hanya terpaut pada Yang Maha Esa. Dalam cinta ini, setiap ibadah berubah menjadi kerinduan, bukan kewajiban. Ia berpuasa bukan sekadar menahan lapar. Ia bersujud bukan hanya untuk mengikuti ritual, melainkan untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Setiap zikir, doa, dan sujud menjadi nyala api yang semakin menghangatkan hatinya, membakar sisa-sisa ego, kesombongan, dan keraguan. Cinta ilahi tidak menunggu janji surga, melainkan hadir dalam setiap hembusan nafas yang tulus, setiap detik penghambaan yang murni. Cinta ini juga mengajarkan seorang wali tentang pengorbanan sejati. Ia rela menyingkirkan kesenangan pribadi, menanggalkan kepentingan dunia, dan mengorbankan segala sesuatu demi merasakan kedekatan yang hakiki dengan Allah. Bahkan penderitaan dan kesedihan yang datang menjadi bumbu yang memperdalam cintanya. Karena ia tahu bahwa setiap ujian adalah cara Allah mempertemukannya lebih erat dengan rahasianya. Dalam cinta yang membakar ini, hati seorang wali menjadi lembut sekaligus kuat, mampu menahan gelombang godaan dunia tanpa tergoyahkan. Lebih dari itu, cinta ilahi membawa wali pada pengalaman ekstase spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia larut dalam rasa rindu yang tak terhingga, seolah setiap helaan napasnya adalah doa. Setiap detik hidupnya adalah pertemuan dengan Sang Kekasih. Dunia tidak lagi mampu menarik perhatiannya, karena hatinya telah tersedot oleh cahaya yang lebih tinggi, yang tidak bisa diukur oleh waktu, ruang, atau pengalaman manusia biasa. Dan ketika cinta ilahi telah membakar seluruh jiwa, seorang wali berjalan dengan hati yang bersinar. Ia menjadi cermin kasih yang memantulkan rahmat Allah ke sekelilingnya. Dari cinta inilah ia memperoleh keberanian untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual, siap menghadapi fana dan ma'rifat, hingga akhirnya menuju maqam sirullah, tempat rahasia ilahi tersingkap bagi jiwa yang paling tulus. Bab 7. Fana dalam kehendak Allah. Setelah jiwa terbakar oleh cinta ilahi, seorang wali mulai memasuki makam fana, tempat di mana dirinya larut sepenuhnya dalam kehendak Allah. Di sini, tidak ada lagi aku yang terpisah, tidak ada lagi keinginan pribadi yang menahan langkahnya. Segala tindakan, kata, dan pikiran hanyalah perwujudan dari kehendak ilahi yang mengalir melalui dirinya. Fana bukan kehilangan diri, melainkan hilangnya egosentrisme, sirnanya rasa kepemilikan, dan lenyapnya batas antara hamba dan Sang Pencipta. Dalam fana, seorang wali menyadari bahwa setiap napas yang diambil, setiap detik hidup yang dilalui adalah amanah dari Allah. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk memenuhi keinginannya,
tidak lagi terikat oleh kesenangan atau penderitaan, karena ia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendaknya. Setiap cobaan diterima dengan penuh keridaan, setiap nikmat disyukuri tanpa keterikatan, dan setiap langkah di dunia menjadi bagian dari perjalanan menuju rahasia ilahi. Fana mengajarkan hamba tentang kerendahan yang hakiki. Ia tidak lagi mencari pujian atau pengakuan dari manusia, karena keberadaannya bukan untuk dilihat, melainkan untuk menjadi wadah bagi cahaya Allah. Dalam diam dan kesunyian, hatinya meneteskan doa yang paling tulus, merasakan kehadiran ilahi dalam setiap sudut dunia yang tampak biasa. Ia berjalan di tengah manusia, namun jiwanya telah berada di dimensi lain, larut dalam keagungan Sang Pencipta. Lebih jauh, Fana membuka mata batin seorang wali terhadap hakikat kehidupan yang sejati. Dunia bukanlah tujuan, melainkan panggung bagi pelajaran spiritual. Segala peristiwa, baik bahagia maupun duka, menjadi cermin bagi hatinya, dan ia mampu melihat rahasia di balik segala ciptaan. Dalam Fana, ia tidak lagi terperangkap oleh dualitas duniawi, tetapi merasakan kesatuan yang sempurna dengan kehendak Allah, yang mengalir tanpa batas, tanpa waktu dan tanpa ruang. Dan ketika Fana telah menyelimuti seluruh dirinya, seorang wali siap melangkah menuju maqam baqa, keberadaan yang kekal dalam cahaya ilahi. Dari sini, setiap langkahnya menjadi tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan, setiap kata yang diucap adalah zikir, dan setiap hembusan napasnya menjadi pengingat akan kehadirannya. Fana bukanlah akhir perjalanan, tetapi gerbang menuju pengalaman yang lebih dalam, menuju rahasia sirrullah yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar bersih dan tulus. Bab 8. Cahaya Ma'rifat. Setelah melewati makam Fana, seorang wali mulai merasakan cahaya ma'rifat yang menembus seluruh relung jiwanya. Ma'rifat adalah pengenalan Allah yang melampaui akal, sebuah pemahaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dimurnikan. Dalam cahaya ini, ia melihat bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih tinggi. Segala ciptaan menjadi tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kasih sayang Allah, dan setiap detik kehidupan menjadi ladang pelajaran spiritual yang tak ternilai harganya. Cahaya ma'rifat membuat seorang wali hidup dalam kesadaran penuh. Ia mampu melihat rahasia di balik setiap peristiwa, memahami hikmah yang tersembunyi, dan merasakan kedekatan Allah dalam setiap napas yang diambil. Dunia yang tampak ramai dan penuh kebingungan bagi orang lain, baginya menjadi tempat refleksi dan pembelajaran, di mana setiap pengalaman adalah guru, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Dalam ma'rifat, seorang wali juga menemukan hikmah yang menenangkan hati. Ia tidak lagi terguncang oleh kesulitan, tidak lagi terhanyut oleh kesenangan duniawi, karena hatinya telah menyatu dengan keabadian Allah. Setiap keputusan diambil dengan penuh kesadaran, setiap kata diucapkan dengan kebijaksanaan, dan setiap tindakan mencerminkan penghayatan akan kebenaran ilahi. Ma'rifat menjadi cahaya yang menyingkap tabir kebodohan dan kegelapan, menghadirkan pandangan yang tajam terhadap hakikat hidup. Lebih dari itu, cahaya ma'rifat membuka ruang bagi seorang wali untuk membimbing orang lain. Tanpa menggurui atau memaksa, ia menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang tersesat, menuntun mereka dengan kasih dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman batin yang dalam. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah perantara, sementara hakikat dan cahaya sejati tetap milik Allah semata. Dalam pengabdian ini, ia menemukan kebahagiaan yang sejati yang tak tergantung pada pengakuan manusia atau pujian dunia. Dan ketika cahaya ma'rifat memenuhi seluruh hatinya, seorang wali semakin dekat dengan maqam sirrullah. Setiap napasnya menjadi zikir, setiap langkahnya adalah ibadah, dan setiap detik hidupnya menyatu dengan kehendak Allah. Dari cahaya ini lahir pemahaman yang mendalam bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang tujuan semata, tetapi tentang pengalaman batin yang membawa jiwa merasakan keagungan, kasih dan rahasia ilahi yang tersembunyi di balik tabir kehidupan. Bab 9. Sirrullah, rahasia ilahi. Setelah cahaya ma'rifat menyinari seluruh hatinya, seorang wali mencapai makam sirrullah, tempat rahasia ilahi
terbuka bagi jiwa yang paling tulus. Sirullah bukanlah ilmu yang bisa diajarkan dengan kata-kata, bukan pula rahasia yang bisa dituliskan dalam kitab. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dimurnikan, oleh jiwa yang telah melewati jalan panjang, kesadaran, pembersihan, kesabaran, cinta, dan fana. Di sini seorang wali hidup dalam kesadaran yang paling tinggi, merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Maqam Sirullah membawa seorang hamba pada pengalaman batin yang paling intim, larut tanpa batas dalam rahasia Sang Pencipta. Di setiap napasnya, ia merasakan keagungan Allah. Di setiap detiknya, ia merasakan rahmat dan kasih sayangnya yang tiada terhingga. Dunia yang tampak nyata bagi orang lain, baginya hanyalah bayangan yang tidak mampu menutupi hakikat ilahi. Ia menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta hanyalah manifestasi dari kehendak Allah, dan dirinya hanyalah wadah yang dipilih untuk menampung sebagian rahasianya. Di makam ini, seorang wali tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi membicarakan pengalaman batinnya, dan tidak lagi terikat oleh pujian atau celaan manusia. Semua itu kehilangan makna, karena hatinya telah larut dalam rahasia ilahi yang paling murni. Ia belajar bahwa rahasia terbesar tidak bisa dibagikan, hanya bisa dirasakan, dan hanya mereka yang bersih hatinya yang mampu menyelami kedalaman itu. Kesunyian dan kerendahan hati menjadi teman setianya, sementara cahaya ilahi terus membimbing setiap langkahnya. Lebih jauh, Sirullah mengajarkan bahwa pengabdian sejati adalah tanpa pamrih. Seorang wali menjadi saksi rahasia, membawa cahaya dan hikmah tanpa menuntut balasan, tanpa mengharapkan pengakuan. Ia menyadari bahwa tugasnya adalah menjadi perantara, menyalurkan rahmat Allah kepada mereka yang masih mencari, sekaligus menjaga kerahasiaan pengalaman ilahi yang menjadi harta batin bagi dirinya. Dari sini lahirlah ketenangan yang hakiki, karena segala sesuatu telah ditempatkan pada posisinya oleh Sang Pencipta. Dan ketika seorang wali berada pada makam Sirullah, seluruh perjalanan spiritualnya mencapai puncak. Setiap detik hidupnya menjadi zikir, setiap hembusan napasnya menjadi doa, dan setiap langkahnya adalah ibadah. Rahasia ilahi yang ia rasakan tidak bisa diukur dengan akal manusia, tetapi memberi arah, cahaya, dan makna bagi setiap aspek kehidupannya. Dari makam ini, ia siap melangkah kembali ke dunia, membawa cahaya dan hikmah yang lahir dari rahasia ilahi, yang tersembunyi bagi mereka yang belum siap menyelam dalam kedalaman batin. Bab 10, kembali sebagai cahaya. Setelah menapaki makam Sirullah, seorang wali tidak berhenti pada pengalaman batin itu sendiri. Ia kembali ke dunia, membawa cahaya yang telah diperoleh dari rahasia ilahi. Namun cahaya ini bukan untuk pamer, bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menuntun jiwa-jiwa yang masih gelisah, yang tersesat dalam kegelapan dunia. Langkahnya tenang, geraknya lembut, dan kata-katanya syarat dengan hikmah, karena ia menyadari bahwa setiap tindakan yang lahir dari hati yang bersih dapat menjadi lentera bagi yang lain. Kembali ke dunia tidak berarti ia kehilangan kesadaran ilahinya. Sebaliknya, setiap interaksi dengan manusia menjadi kesempatan untuk menyalurkan rahmat dan cinta Allah. Ia berbicara tanpa menggurui, menuntun tanpa memaksa, dan menebar kebaikan tanpa mengharap pujian. Kehadirannya adalah pengingat bahwa kehidupan spiritual bukan hanya tentang perjalanan pribadi, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain, dengan kesabaran, cinta, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman batin yang mendalam. Seorang wali yang kembali sebagai cahaya berjalan di tengah manusia, seperti air yang menyejukkan tanah yang kering. Ia menyadari bahwa dunia penuh dengan kesulitan, ketidakadilan, dan godaan, namun hatinya tetap teguh, jiwanya tetap damai, karena cahaya yang ia bawa tidak berasal dari dunia, melainkan dari rahasia Allah yang telah meresap dalam setiap sel tubuh dan setiap hela napasnya. Dari sinilah muncul keteladanan bahwa kesucian batin dan pengalaman spiritual sejati bisa menjadi pemandu bagi banyak jiwa tanpa harus terlihat atau terkenal. Lebih dari itu, wali yang kembali sebagai cahaya mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang tujuan semata, tetapi tentang kualitas hati dalam menjalani setiap langkah hidup. Ia menekankan pentingnya kesadaran, ketulusan, sabar, dan cinta dalam menghadapi dunia. Ia hadir sebagai contoh nyata bahwa
Jiwa yang telah dimurnikan mampu menembus kegelapan dunia dengan cahaya ilahi yang menuntun diri sendiri dan orang lain menuju kebaikan dan kedamaian. Dan pada akhirnya, wali itu kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, membawa rahasia yang tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata, tetapi dirasakan dalam setiap detik kehidupan. Ia mengajarkan satu pelajaran yang paling sederhana, namun mendalam bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan spiritual. Bahwa perjalanan sejati bukanlah tentang kecepatan, kekuatan, atau pencapaian dunia, tetapi tentang hati yang bersih, jiwa yang tulus, dan kesadaran yang selalu mengingat Sang Pencipta. Dari sinilah lahir kedamaian, dari sinilah lahir cahaya yang abadi dalam diri setiap hamba yang berserah kepada Allah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan batin ini, sahabat jiwa. Semoga setiap cahaya dan hikmah yang kita rasakan hari ini menenangkan hati dan menuntun langkah Anda di jalan kebaikan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kuatkanlah iman dan hati kami, dan jadikanlah setiap detik hidup kami sebagai pengingat akan kehadiran-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.